Yuk, aku juga pusing banget nih di sini. Boleh, boleh. Gimana tuh? Kapsul nggak sih? Boleh? Kapsul. Kapsul ini di mana ya? Itu loh, arah Kampung Batu. Pernah dengar sih, cuman tempatnya aja yang nggak tahu. Ya, berarti kamu belum pernah kesana ya sih? Belum. Kalau kita dua sih nggak usah ditanya ya, udah sering banget. Tapi kira-kira kalau kamu ke kapsul, cocok nggak nih sama kamu? Harganya itu berapa dulu? Soalnya kan saya ini anak kosan nih, jadi Iya sih. butuh uangnya itu harus minimalis banget. Betul sih, kita yang anak rumahan aja pasti mikir itu juga. Cuman kalau misalkan untuk harga ya, ramah di kantong banget gak sih kalau kapsul? Iya sih. Terus tempatnya juga nyaman, ada wifi juga. Kamu bisa ngecas juga di sana, ada stop kontak. Jadi aman deh. Kamu cuman tinggal siapin uang aja kalau mau beli minum atau makan. Tergolong harganya murah banget untuk pelajar. Tapi dengan kan harga kata kalian itu harganya terjangkau di kantong pelajar gitu. Pertama fasilitasnya juga kan lengkap nih, ada wifi-nya juga. Terus itu tuh untuk pemiliknya tuh rugi nggak sih kalau gitu? Ya juga ya. Iya sih, nggak kepikiran sampai segitu juga. Mungkin mereka ada perhitungan sendiri atau kita tanya aja kali ya. Boleh boleh tuh. Oh iya. Masuk juga nggak sih ke tugas matkul kita? Iya yang statistik Iya, iya kan, iya. statistik kan. Iya, kita pakai kapsul aja nggak sih? Boleh, Ngerasain tugas ini. boleh. Yuk, Yuk kita ke kapsul. Yes, geng. Nah, ini adalah hasil wawancara yang kita dapatkan dari salah satu pegawai yang ada di Warkop Kapso. Jadi, Warung Kapso berdiri sejak Juli 2016 di Sungai Liat, Bangka dan menghadapi persaingan ketat antar warung kopi karena harga jualnya lebih murah. Nah, tantangan utamanya adalah meningkatkan penjualan di tengah persaingan harga. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Kapso fokus pada kualitas produk dan pelayanan yang ramah, seperti menyapa dan berterima kasih kepada pelanggan yang sudah datang. Nah, rasa dan takaran produk dijaga konsisten meski keuntungan menurun dari 50% ke 30-40%. Kapso juga terbuka terhadap kritik dan saran, menyesuaikan rasa sesuai preferensi pelanggan juga. Nah, promosi dilakukan secara word of mouth dari teman dan mahasiswa. Secara keseluruhan, Kapso tetap bertahan berkat kualitas dan kepuasan pelanggan sebagai kunci utamanya. Nah, oke, kita masuk ke penyelesaian masalah yang ada di Warkop Kapso. Sebelum itu, kita menjelaskan dulu masalah yang ada dalam Warkop Kapso. Nah, masalah dalam Warkop Kapso berdasarkan hasil wawancara kami yang sudah dijelaskan tadi, yaitu meski sudah memiliki pelanggan setia, Kapso menghadapi tantangan dalam menarik pelanggan baru karena strategi promosinya masih sederhana dan belum memanfaatkan media digital, sehingga hal ini juga bisa menyebabkan Warkop Kapso sulit bersaing dengan para kompetitornya. Nah, dari masalah ini tadi kita akan masuk ke tahap penyelesaian masalahnya nih. Nah, untuk penyelesaian masalahnya, untuk tahap pertama itu ada analisis korelasi. Nah, analisis korelasi itu digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua variabel, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian dan kepuasan pelanggan di Kapso. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa hubungan utama yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel analisis korelasi dari hasil wawancara tadi. Yang pertama ada variabel X, yaitu harga terjangkau, dan variabel Y, keputusan pembelian. Nah, hasil analisis korelasinya yaitu korelasi positif sedang karena harga Kapso yang relatif murah menjadi alasan utama pelanggan untuk mencoba produk, meskipun bukan faktor paling dominan dalam keputusan pembelian. Yang kedua, variabel X-nya ada kualitas pelayanan dan variabel Y-nya kepuasan pelanggan. Nah, hasil analisis korelasinya yaitu korelasi positif kuat, sebab pelanggan menilai pelayanan
pelayanan yang ramah, cepat tanggap, dan sopan sangat mempengaruhi kenyamanan mereka saat berkunjung. Yang ketiga, variabel X-nya ada cita rasa produk, variabel Y-nya loyalitas pelanggan. Nah, hasil analisis korelasinya yaitu korelasi positif kuat, karena pelanggan cenderung kembali jika rasa produk konsisten dan sesuai selera. Yang keempat, untuk variabel X-nya ada strategi promosi atau word of mouth, dan variabel Y-nya minat beli konsumen baru. Nah, hasil analisis korelasinya yaitu korelasi positif sedang, karena promosi mulut ke mulut dari pelanggan tetap menjadi sumber utama kedatangan pelanggan baru. Yang kelima, untuk variabel X-nya itu lokasi dan suasana tempat. Variabel Y-nya frekuensi kunjungan pelanggan. Nah, hasil korelasinya yaitu korelasi positif lemah hingga sedang, sebab lokasi Kapso cukup strategis namun tidak menjadi faktor utama dibandingkan pelayanan dan rasanya. 2. Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya beberapa variabel independen X terhadap variabel dependen Y, yaitu keputusan pembelian atau tingkat kepuasan pelanggan. Berikut adalah model regresinya. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 ditambah B4 dikali X4 plus E. Berikut adalah interpretasi berdasarkan wawancara. Berdasarkan tabel di bawah, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil regresi linear berganda, seluruh variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen, keputusan pembelian atau kepuasan pelanggan. Yang artinya, jika harga, pelayanan, rasa produk, serta promosi meningkat, maka tingkat kepuasan atau keputusan pembelian pelanggan juga akan meningkat. Sehingga, model regresinya dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut. Y sama dengan 0,25 X1 ditambah 0,35 X2 ditambah 0,40 X3 ditambah 0,20 X4 ditambah E. Dari model regresi tersebut didapatkan hasil interpretasi yaitu 1. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan kualitas variabel X akan meningkatkan keputusan pembelian atau Y. Yang kedua, variabel cita rasa produk atau X3 memiliki pengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian dan kepuasan pelanggan. Ketiga, variabel pelayanan atau X2 juga berpengaruh signifikan, terutama dalam menjaga loyalitas pelanggan tetap. Keempat, variabel harga atau X1 dan promosi atau X4 memiliki pengaruh positif namun tidak dominan. Dan yang kelima, secara simultan, keempat variabel tersebut menjelaskan bahwa pelayanan dan cita rasa adalah kunci utama keberhasilan Kapso dalam mempertahankan pelanggan. Kemudian, untuk implikasi analisis, secara parsial, pelayanan dan cita rasa produk memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap kepuasan pelanggan. Secara simultan, harga, pelayanan, cita rasa, dan promosi berkontribusi terhadap peningkatan keputusan pembelian dan penjualan Kapso. Dan untuk memperkuat pengaruh variabel promosi, Kapso disarankan mulai menerapkan promosi digital ringan seperti media sosial agar word of mouth dapat menjangkau lebih luas tanpa menghilangkan nilai personal dan kehangatan khas warung tersebut.